Penyakit hasad atau kita kenal dengan hasud, juga iri atau dengki hati, itu ta'rif dan definisinya adalah karahatun ni'mah wa hubbu zawadiha anil mun'ami alaih. Seseorang merasa benci, merasa tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan yang lebih parah, ciri dan definisi dari hasad itu sendiri adalah ingin nikmat itu hilang dari orang lain tersebut, entah itu kembali kepada dirinya ataupun hilang begitu saja. Kalau kita kenal mungkin dengan istilah senang melihat susah atau susah melihat senang pada diri orang lain. Para jamaah yang Allah muliakan, hakikatnya penyakit hasad ini adalah bagian dari penyakit hati yang dampaknya sangat luar biasa, yang efeknya kalau itu terjangkit di setiap kalbu orang muslim ataupun orang yang beriman, maka dia akan memporak-porandakan tatanan persaudaraan yang harusnya erat dan kuat dimiliki oleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa yahsyuruhum fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina ata'uhu fima amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwal yaumil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Ayyuhan nas, ayyuhal mu'minun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar. Inna ahsanal mawa'izi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, puji syukur kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keberlimpahan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbaik terutama adalah thubutul Islam wal iman, ketetapan Islam dan iman yang Allah lestarikan itu di dalam qalbu kita. Maka semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai-pandai bersyukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah menghimpun kita menjadi umat Rasulullah yang patuh pada sunnah dan titah ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, tidak lupa Al-Fakir Khotib berpesan dan berwasiat kepada pribadi Khotib sendiri dan teruntuk kepada para jamaah yang Allah muliakan untuk selalu kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Kita sadar dan kita mawas diri bahwa kehidupan dunia ini singkat dan sesaat, maka perlu adanya upaya yang lebih untuk kita membawa perbekalan selepas singgah dari kehidupan yang singkat ini. Maka Allah pesankan kepada hambanya di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kerap dan seringkali kita berupaya untuk terlihat di hadapan manusia yang lainnya,
untuk terlihat bagus dan baik dari sisi penampilannya. Kita perlihatkan pakaian yang terbaik dan kita upayakan tidak ada kotoran yang melekat sedikit pun di dalam pakaian kita, karena kita akan malu rasanya jika kotoran itu terlihat di hadapan orang lain. Sering pula kita membersihkan dan merapihkan kediaman kita atau rumah kita. Untuk apa? Supaya terlihat rapih dan baik, nyaman bagi penghuninya, dan siapapun yang bertamu di dalamnya pun sama merasakan nyaman. Tidak malu kita ketika keadaan rumah kita disinggahi oleh tamu yang lain dalam keadaan rapi. Begitu mati-matiannya kita untuk terlihat baik, terlihat indah, terlihat rapih di hadapan makhluk Allah. Lalu apakah seserius itu upaya kita untuk menata, membersihkan dan merapikan anugerah yang telah Allah berikan yang disebut dengan qalbu atau hati nurani kita? Karena hati yang kita miliki itu tidak kasat mata dan bahkan justru mudah bagi syaitan untuk menggoda kita dan mengotori setiap relung qalbu yang Allah anugerahi kepada kita, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit hati. Salah satunya adalah penyakit hasad. Penyakit hasad atau kita kenal dengan hasud, juga iri atau dengki hati, itu ta'rif dan definisinya adalah karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'ami alaih. Seseorang merasa benci, merasa tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan yang lebih parah, ciri dan definisi dari hasad itu sendiri adalah ingin nikmat itu hilang dari orang lain tersebut, entah itu kembali kepada dirinya ataupun hilang begitu saja. Kalau kita kenal mungkin dengan istilah senang melihat susah atau susah melihat senang pada diri orang lain. Para jamaah yang Allah muliakan, hakikatnya penyakit hasad ini adalah bagian dari penyakit hati yang dampaknya sangat luar biasa, yang efeknya kalau itu terjangkit di setiap kalbu orang muslim ataupun orang yang beriman, maka dia akan memporak-porandakan tatanan persaudaraan yang harusnya erat dan kuat dimiliki oleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di antara dampak atau efek yang berbahaya yang ditimbulkan dari penyakit hasad, diantaranya adalah memecah belah di antara kaum muslimin. Bagaimana mungkin hasad atau orang yang memiliki penyakit dengki tersebut mampu memberikan atau menawarkan sebuah persatuan dan kesatuan di antara umat beragama, di antara umat orang-orang Islam, sedangkan hatinya pun dia terpecah belah. Dan yang kedua, efek sosial yang dirasakan dari dampak hasad itu sendiri adalah meruntuhkan solidaritas, menumbuhkan perpecahan dan pertikaian di antara orang-orang yang beriman, dan merusak keharmonisan di antara umat-umat muslim. Para jamaah yang Allah muliakan, dan yang lebih parah adalah efek individu yang dirasakan bagi setiap orang yang terjangkit penyakit hasad itu sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengungkapkan atas kebencian dirinya kepada sifat atau sikap seorang yang di dalamnya ada penyakit hasad. Beliau ungkapkan dengan kalimatnya, "Demi Allah, sungguh aku sangat membenci dan tidak menyukai setiap hati yang dipenuhi rasa hasad." Karena hakikatnya dari rasa hasad atau hasud, iri dan dengki itu akan muncul permusuhan. Dan yang lebih parah juga adalah rasa sombong, ujub atau takabur, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Para jamaah yang Allah muliakan, lantas bagaimana upaya kiat-kiat kita untuk menghilangkan diri kita atau menjauhkan kalbu kita dari penyakit hati yang disebut hasad ini? Yang pertama diantaranya adalah
meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya adalah amalun bil arkan wa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Iman itu diucapkan secara lisan, iman itu dibenarkan secara qalbu, dan iman juga dikerjakan secara amal perbuatan. Maka iman tidak cukup dengan hanya sekedar ucapan atau lipstik belaka, tetapi harus dibuktikan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa. Iman itu tanpa busana, maka pakaian keimanan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, cara-cara untuk kita menghilangkan sifat hasad. Apakah hasad itu ada atau tidak dalam diri kita? Kita bisa cek apakah kita susah melihat orang senang atau kita senang melihat orang lain susah tersebut. Yang kedua caranya adalah banyak-banyak bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Sadarkah kita bahwa Allah memfasilitasi kita kehidupan siklus 24 jam dalam satu hari satu malam, 7 hari dalam satu pekan, 30 hari dalam satu bulan, bahkan 365 hari dalam satu tahun tersebut, itu keseluruhannya Allah telah berikan dan tidak mungkin kita mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, tidak ada waktu baginya untuk merasa iri dan dengki hati terhadap anugerah yang telah Allah berikan kepada orang yang lain. Justru saat dia melihat orang lain kesulitan, yang ada adalah upaya untuk memberikan bantuan. Dan saat melihat orang lain mendapat anugerah dari Allah, dia bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada saudaranya. Maka dari syukur itu akan menumbuh dan menambahkan rasa cinta kita kepada Allah dan mengundang nikmat-nikmat Allah yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan yang ketiga adalah memperbanyak pendekatan diri kepada Allah dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk penyakit hati selain hasad itu sendiri. Para jamaah yang Allah muliakan, kita kenal dengan doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala ma'rifatika. Wahai Allah yang maha membolak-balikan setiap keadaan situasi hambanya, maka tetapkanlah kolbu hati nuraniku ya Allah di jalan agamamu, atas taat kepadamu, atas ma'rifat kepadamu, dan selalu syukur atas nikmatmu. Ketika kita menggantungkan diri kita dalam doa kita hanya kepada Allah, maka kita insya Allah akan diberikan perlindungan dari segala bentuk kejahatan, terutama adalah penyakit-penyakit yang merongrong di dalam kolbu nurani hati seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan sifat simpati dan empati, rasa peduli kepada orang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan rumah kita ataupun tetangga kita kanan dan kiri kita. Karena hakikatnya Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Para jamaah yang Allah muliakan, untuk yang terakhir, cara untuk kita mengupayakan diri menghilangkan sifat hasad yang ada di dalam kolbu kita adalah meninggalkan lingkungan yang toksik atau negatif, yang akan menumbuh dan menambahkan hasad di dalam kolbu kita itu sendiri. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, ar-rajul ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat bagaimana agama sahabatnya, maka siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, harus melihat, mengkoreksi, mengintrospeksi diri, siapa yang dijadikan sahabat dalam kehidupan kita. Karena kalau lingkungan kita mengajak dan merayu kalbu kita untuk selalu hasad, selalu ghibah, selalu namimah, dan selalu menumbuhkan rasa ujub, maka
sekuat apapun kita bisa jadi akan terperosok dalam penyakit-penyakit kolbu tersebut karena lingkungan yang mendukung untuk terjerumusnya kita ke dalam penyakit-penyakit hati. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tetapi kalau kita mujalasatul sholihin, mujalasatul ulama, mujalasatul dzakirin, kita duduk bersama orang-orang yang soleh, yang ketika kita duduk ucapannya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di saat kita tatap matanya merindukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan jauhkan kita dari segala macam penyakit hati. Para jamaah yang Allah muliakan, demikian khutbah yang dapat Al-Faqih Khotib sampaikan, mudah-mudahan membawa maslahat, barokah, manfaat untuk pribadi khotib sendiri dan kepada para jamaah yang Allah muliakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaq wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajami ala al-itlaq. Ayyuhan nas ayyuhal mu'takifun alaikum bitaqwallah wa alaina bitaqwallah fis sirri wal alan fa innaha turdil malikal khallaq. Ad-du'a Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adam ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala ma'rifatika ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina aina ma kanu. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal haqidin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.